Hai semuanya, kembali lagi sama aku Muril. Di video kali ini aku akan membahas mengenai 8 cara gimana minimalism atau gaya hidup minimalis itu bisa membantu finansial kita. Seperti yang kita tahu, minimalis itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mengubah gaya hidup kita menjadi lebih berkesadaran atas apa yang kita lakukan, yang kita keluarkan. Dan kalau ngomongin soal finansial, uang yang kita keluarkan mau digunakan untuk apa dan tujuannya apa. Minimalism itu bukan berarti kita harus stop spending the money atau harus stop ngeluarin uang. Tapi gimana caranya kita lebih bijaksana dan lebih sadar dengan tujuan saat kita mengeluarkan uang untuk suatu kegiatan atau barang atau aktivitas tertentu. Orang-orang yang embrace the minimalism biasanya menemukan cara untuk mengeliminasi distractions dari hidup mereka, dan tentunya dari mengeliminasi tersebut akan membuka ke kesempatan-kesempatan dan experience yang baru di dalam aspek kehidupannya mereka. Nah, tentunya kalau kita ingin menjalankan suatu gaya hidup, kita mau mengubah habit kita pengennya mendapatkan sesuatu yang beneficial atau yang memberi kita keuntungan. Aku sih sebenarnya ngerasa banget ya setelah mulai hidup berkesadaran gitu, mengaplikasikan gaya hidup minimalis di dalam kehidupanku sehari-hari. Aku lebih kritis dalam mengeluarkan uang, dalam artian bukan berarti pelit, tapi lebih bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, apa aja itu? Yang pertama, minimalism itu membuat aku jadi lebih mudah dalam memprioritaskan ke sesuatu, dalam memprioritaskan pengeluaran dalam finansialku. Kan minimalism itu encourage kita untuk fokus ke hal-hal yang memang penting di dalam kehidupan kita, dan itu bisa berbeda ya, antara aku dan kamu itu bisa berbeda, dan otomatis dengan cara berpikir yang seperti itu, cara kita mengeluarkan uang pun juga akan berbeda. Dari yang dulunya mungkin barang-barang gitu ya, baju, sepatu, barang-barang seperti itu, sekarang dengan minimalism mungkin kita akan lebih mengedepankan dan mementingkan pengalaman atau traveling, atau mencoba kulineri baru, atau mencoba hal-hal baru, les keramik misalnya, dan lain-lain gitu. Jadi tentunya kita jadi bisa lebih memprioritaskan kemana kita ingin mengeluarkan uang yang kita punya. Dengan kebiasaan ini otomatis akan terbawa dengan gimana kita bisa handle money overall. Yang kedua adalah nggak perlu banyak space, yang artinya kita nggak perlu punya rumah yang terlalu besar, yang artinya KPR atau mortgage-nya juga lebih sedikit, dan itu akan menghemat pengeluaran kita. Minimalism itu dekat dan lekat banget dengan yang namanya rasa syukur dan rasa cukup. Dengan gaya hidup minimalis, gimana kita decluttering, kita lebih tahu sebetulnya kebutuhan kita apa. Ternyata punya barang banyak itu tidak membuat kita bahagia, yang ada malah membuat kita overwhelmed dan bingung mau diapain, mau dikemanain, rumah jadi berantakan gitu kan. Kalau aku dengan gaya hidup minimalis itu membantu banget aku untuk merasa cukup dengan apa yang aku punya, dan jadi mindsetku saat dulu belum membeli rumah bukan mau membeli rumah yang sebesar-besarnya gitu. Menurut aku itu bukan sebuah accomplishment yang untuk dibanggakan gitu. Buat aku punya rumah cukup, tidak perlu terlalu besar, juga tidak terlalu kecil gitu kan, dan yang dimana akhirnya itu akan berpengaruh ke uang yang kita keluarkan untuk membeli rumah dan juga untuk mengisi rumahnya. Jadi pengalaman orang-orang di sekitarku, seperti temanku atau saudaraku, saat mereka punya rumah yang besar gitu ya, mau nggak mau mereka akan dipaksa untuk mengisi rumah tersebut dengan barang-barang yang mungkin tidak esensial untuk hidupnya, seperti ya perintilan-perintilan gitu. Tentunya bukan berarti kita nggak boleh menghias rumah kita. Kita kan tetap pengen rumah kita cozy, nyaman, comfortable, dan berasa rumah. Bukan berarti kita nggak boleh mengisi dengan perintilan-perintilan itu gitu. Tapi yang aku bicarakan itu kalau misalnya kita punya sebuah space yang besar gitu ya, kita sudah masukin
tempat tidur, sudah masukin lemari, sudah masukin segala kebutuhan di dalam satu rumah, tapi ternyata masih ada space-space kosong, pastinya kan kita jadi pengen, ini diisi apa ya, ini diisi apa ya gitu. Padahal sebetulnya tidak ada itu pun tidak mengapa. Yang ketiga adalah memberi kita fokus when it comes to our financial goals and budgeting. Seperti yang kita tahu, minimalism itu juga mengenai practicing atau mempraktekkan mindfulness atau berkesadaran di dalam kehidupan kita. Ini bisa sangat memberi keuntungan kita dalam setting financial goals kita. Saat kita udah tahu apa yang penting untuk kita, kebutuhan kita, budget kita berapa, akan lebih mudah untuk kita memfokuskan dan memprioritaskan kapan dan kemana dan bagaimana kita mau mengeluarkan uang kita dan mengubah cara kita untuk menghandle uang sesuai dengan yang diperlukan. Yang keempat adalah melimit perasaan keinginan kita untuk suatu benda. Saat kita fokus ke minimalism, biasanya kita melimit apa yang kita punya sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan kita. Karena kita punya yang cukup, barang-barang yang cukup aja gitu ya, secukupnya, artinya kita cutting down pengeluaran kita, artinya kita beli barang-barang itu less than usual sebelum kita apply gaya hidup ini, artinya kita bisa mengurangi pengeluaran kita dan berhemat di area-area yang memang diperlukan. Atau kalau perlu kita juga bisa menambah goal uang tabungan kita, misalnya untuk membayar hutang kita, hutang KPR atau hutang dan obligation yang perlu kita selesaikan. Nah, ngomongin ke situ, lanjut ke keuntungan lainnya, yaitu adalah kita bisa fokus dalam letting us free dari debt atau dari hutang. Salah satu cara untuk membuat hidup kita lebih simple dan nggak berat gitu ya, nggak beban dan nggak kepikiran itu adalah keluar dari hutang yang kita miliki. Aku masih punya hutang untuk membayar rumah karena masih ada mortgage yang harus kita bayarkan per bulannya. Aku yakin dengan kita menyelesaikan hutang kita, otomatis kita akan lebih merasa punya freedom. Mungkin kita bisa mulai meninggalkan apa yang kita nggak suka dan memilih hal-hal yang kita suka yang mungkin tidak terlalu menghasilkan, tapi nggak membuat kita pusing karena kita sudah membayar semua debt dan kewajiban kita, atau ya bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan emang keinginan kita gitu. Kalau punya debt itu kan rasanya pasti terikat sama sesuatu dan takut terus gitu, gimana kalau misalnya nggak bisa bayar gitu. Jadi kadang-kadang kita ada di suatu situasi di mana kita harus melakukan sesuatu bukan karena kita suka atau bukan karena kita pengen, tapi karena kita harus membayar debt yang kita punya. Terus kita juga bisa mendapatkan uang dari menjual barang-barang yang memang kita sudah declutter dan udah nggak kita gunakan lagi. Jadi di awal dalam melakukan minimalism itu ada suatu hal yang memang perlu kita lakukan untuk berefleksi where we stand at gitu ya, dan berefleksi melihat ke belakang gimana cara kita mengkonsumsi. Namanya adalah decluttering. Nah, decluttering ini perlu dilakukan menurutku regularly. Jadi nggak cuma di awal kita mengubah gaya hidup ke minimalis, tapi terus perlu dilakukan berkala agar kita tahu sebetulnya kebutuhan kita tuh sebanyak apa dan seperti apa. Nah, somehow memang di proses decluttering itu selalu aja ada barang yang emang udah nggak aku pakai. Jadi itu memang proses screening lagi sih untuk ngeliat, oh barang ini ternyata udah selama 3 bulan nggak aku pakai gitu. Maybe I don't need it anymore. Maybe it's time for me to get rid of it. Misalnya kayak gitu. Barang-barang tersebut biasanya barang-barang yang masih bagus, barang-barang yang mungkin sangat layak untuk dijual kembali. Nah, di sini aku nggak mengatakan untuk harus semuanya every little detail yang kita mau keluarkan dari rumah harus kita jual. Kita bisa juga mendonasikan atau memberikan ke orang-orang yang memerlukan. Tanya dulu ke saudara perlu atau enggak. Tapi walaupun itu sudah dilakukan, tetap akan ada barang-barang yang rasanya itu kayak
uh, it's close to your heart, atau mungkin dulu nabungnya susah, ngeluarin uangnya banyak gitu, kita pengen tetap menghasilkan sesuatu. Dan zaman sekarang itu bisa banget untuk kita menjual pre-love kita atau barang-barang yang bekas yang udah pernah kita pakai. For some people, kadang ada barang-barang yang masih ada tag-nya, ada price tag-nya, tapi belum dipakai. Nah, itu bisa banget untuk dijual kembali. Itu helping our finances. Mungkin kita nggak bikin keuntungan, tapi at least kita mengeluarkan barang tersebut dari lemari kita karena kita tidak membutuhkannya, dan kita bisa menghasilkan, dan juga barang tersebut bermanfaat untuk orang yang lain. Terus minimalism itu membantu untuk kita berpikir dan melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan sesimpel mungkin gitu, termasuk dalam hal kita menghandle finances. Jadi kalau ngomongin minimalism itu memang bukan hanya barang yang sedikit, tapi juga cara berpikir kita, cara kita membuat keputusan sehari-hari gitu, as simple as possible. Dan dengan punya mindset seperti itu, otomatis cara kita menghandle financially itu pun kita pengen as simple as possible, yang membuat kita lebih mudah dan punya kontrol dan nggak ngerasa ribet sama keadaan keuangan kita. Jadi misalnya bisa pakai apps, bisa pakai Excel, bisa pakai catatan gitu, yang pernah aku bahas beberapa video sebelum ini atau video yang sebelum ini. What works for you, try the simple things possible. Dan dari situ kita bisa tahu secara jelas gimana keadaan financial kita, yang akan menentukan gimana budgeting kita dan gimana kita mau mengeluarkan uang tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah somehow it makes giving easier. Jadi membuat lebih mudah untuk kita giving atau memberi gitu ke orang, entah itu donasi, sedekah, infak, apapun itu. Saat kita tahu apa yang paling penting dalam hidup ini, aku yakin semua dari kita itu punya perannya masing-masing. Nggak harus kaya untuk memberi. Dan to me, minimalism itu mengenai tahu apa yang penting untuk kita gitu. Dan saat itu udah ada di mindset kita, udah ada di mindsetku giving gitu ya, otomatis kita akan fokus ke situ. Saat kita punya uang, gimana caranya kita bisa giving, gimana caranya kita bisa membudgetkan untuk memberi, mau berapapun itu uangnya. Dan saat kita punya kondisi finansial yang under control, yang kita tahu, tentunya kita akan lebih mudah untuk memberi karena kita tahu dengan jelas situasi dan kondisi finansial kita seperti apa. Saat kita practicing minimalism, lebih jelas dan lebih mudah untuk kita memutuskan apa yang kita bisa beri dan berapa yang kita bisa beri. Intinya membuat kita lebih mudah memprioritaskan sesuatu. Nah, kira-kira itu tadi hal-hal dari minimalism yang bisa membantu finansial kita. Makanya kenapa banyak yang bilang bahwa finansial itu membuat kita jadi lebih kaya gitu ya. Tidak harus kayak dalam hal uang, tapi yang jelas minimalism itu membuat kita merasa cukup gitu, dan merasa cukup dekat dengan perasaan syukur dekat dengan perasaan kaya. Jadi mau gimana pun kondisi kita akan merasa kaya dengan apa yang kita punya, karena apapun yang kita punya kita akan bisa menghandle dan memprioritaskan dan jujur sama diri kita sendiri apa-apa yang menurut kita penting. Itu adalah seni hidup minimalis yang sebenarnya menurut aku. Menurutku, it's also important to define what minimalism is for you dan apa yang penting buat kamu. Jangan lupa jujur ke diri sendiri, karena itu juga adalah salah satu bentuk makna hidup minimalis yang mungkin tidak akan mudah untuk dilakukan kalau kita tidak hidup secara berkesadaran. Semoga video ini membantu kalian, dan semoga semua yang nonton ini lagi dalam keadaan yang sehat. Aku dengar di Indonesia sudah mulai banyak banget kasus COVID yang melonjak. Aku doakan apapun kondisinya kalian sekarang, mudah-mudahan terlindungi. Dan kalau misalnya ada yang sekarang lagi sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Kita berusaha bareng dan kita taati prokes. Oh ya, kalau ada yang nanya dan pengen tahu di Belanda keadaannya kayak apa,
alhamdulillah sih sekarang justru measures-nya udah turun gitu, jadi protokol kesehatannya sudah tidak seketat dulu, udah nggak harus pakai masker di dalam ruangan, terus udah mulai boleh mengadakan acara dan lain-lain. Karena memang mungkin perbedaannya di awal dulu saat ada himbauan dari pemerintah untuk lockdown, itu ya semuanya menaati, dan saat vaksin sekarang ada juga semuanya ya melakukan gitu dengan baik, diikuti dengan baik, dan measures yang dilakukan cukup cepat sih penanganannya, alhamdulillah. Jadi sedikit lebih tenang gitu, tapi tidak menghapuskan kekhawatiranku sama teman-teman dan keluarga juga yang ada di Indonesia. Jadi aku yang ada di sini turut mendoakan untuk kalian sehat-sehat ya. Mudah-mudahan video ini membawa manfaat buat kalian dan somehow membuat kalian happy dan semangat untuk menjadi lebih baik besok dan besoknya lagi dan besoknya lagi. Just focus on yourself, nggak perlu ngelihat ke kiri kanan, jadikan inspirasi, jangan dijadikan keirian atau cari-cari kesalahan. We are the captain for our life, jadi just focus on yourself. Sehat-sehat semua, love you, love and light from me.